Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Sosoningrat dan Mas Ajeng Risah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Bu, Pak, ini ingin melanjutkan sekolah tinggi, ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas dan memiliki cita-cita yang dapat membuat dunia ini terang. Ringil tidak ingin dipingit, Pak, Bu. Tidak, Bunda. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, Nak. Sudah saatnya kau dipingit dan menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisa kan tradisi ini tidak dilaksanakan? Ringil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Ringil ingin memohon, Bu. Sudahlah Ibu, laksanakan apa sudah menjadi tradisi. Kelak engkau akan mengerti mengapa semua ini dilaksanakan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana ya rasanya dipingit? Jangan ingat, yang pasti kau tidak bisa terlalu bebas dan interaksi dengan semua orang. Kau akan dibawa kemanapun kau pergi. Aku tidak ingin dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Ringil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan buku agar kau bisa tetap belajar, akan berjanji menjadi guru bahasa Belandamu, akan menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat mengingat semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Sebenarnya dipingit itu apa? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi akan selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan semua ini. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini, dan Kartina juga masih bersekolah. Kapan kita dipingit juga? Saat kita umur 12 tahun seperti ya kan Kartini? Kartini sedang duduk di halaman rumah. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini membincangkan matanya dan segera tertawa bahagia melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, yakni Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella, Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik kabarku memang baik-baik saja, tetapi batinku terasa perih. Kami mengerti Kartini. Kami pun merindukanmu. Tak ada lagi perempuan pribumi yang sepertimu. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tetapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Kami pun tak mengerti dengan tradisi ini, Kartini. Apa masalahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Jika tidak bersekolah, kau akan melakukan apa, Kartini? Aku akan melakukan hal yang dilakukan oleh pribumi lainnya. Aku akan menikah seperti apa yang ibu bilang. Sabar ya, Kartini. Jika kamu butuh pertolongan dari kami akan selalu ada. Terima kasih, Stella, Rosa. Di kami ada beberapa buku untukmu, Kartini. Di antaranya buku berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajari buku ini. Sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busongo. Kartina, Rukmini, Sumarti, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita berkeliling. Iya, ayo kita berkeliling di Jepara. Kalian tahu kan aku sudah
dipingit, aku tidak bisa pergi tanpa pengawalan, dan aku juga tidak bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, Firja akan ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi, ayo kita pergi. Baiklah, tunggu di sini. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri wanita yang duduk di sana itu. Apa yang menunggu pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang ingin ketahui Rukmini. Lagi pula tak apa jika sekali aku berbicara dengan pribumi lainnya. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Susandra? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja beliau adalah Bupati Jepara. Kami seringkali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit memang diharuskan untuk seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja. Ini adalah adat dari zaman nenek moyang dulu dan tidak diubah. Apakah ibu bersekolah? Kami dari kecil tidak sekolah, kami hanya rakyat biasa yang bersekolah hanyalah kaum Belanda dan pria. Rosa, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak Kartini, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, apa yang bertemu dengan mereka? Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abindanon. Sebentar Kartini, ada yang mau aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Mereka juga ikut, kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar bahwa kau tak diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat Kartini. Yakinlah bahwa kami akan selalu membalas surat-surat darimu. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih semangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya termasuk Tuan dan Nyonya Abindanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabatnya termasuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa kedokteran di Belanda. Bu, bagaimana pendapat ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, untuk sekolah adalah keinginanmu. Tambah lagi, beasiswa yang punya ibu dan bapak tidak dapat menanggung biayanya lagi. Lagi pula kau sudah dewasa. Bagaimana maksud ibu? Trinil, bagaimana kalau kau menikah saja? Bu, ibu kan tahu kalau Trinil memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan dapat bersekolah, juga dapat membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, semua mimpi Trinil tidak akan terwujud, Bu. Lagi pula pernikahan hanya menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan, di Jepara tidak ada wanita yang memiliki di usia 24 tahun. Kau wanita dari itu. Mengapa kau tidak berhenti saja? Berhenti dipingit, Bu. Jika kau menikah, kau akan berhenti dipingit. Karena sesungguhnya keinginan itu untuk melindungimu. Lagi pula sudah ada seseorang yang akan meminangmu. Siapa laki tersebut, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Arya Jaya Adiningrat. Beliau adalah Bupati Rembang. Ibu tahu beliau sudah menikah 3 kali, tapi tidak mengurangi rasa percaya ibu padanya. Trinil ingin menunggunya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil bicarakan. Baik, Trinil. Kartini dan orang tuanya telah menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya.
Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan trinil kecil. Ya, mohon maaf sebelumnya Adipati Aryo sendiri. Semuanya kami serahkan pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, bolehkah saya berbicara berdua saja dengan Raden Mas Aryo Jowo Singgih Hadiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum perempuan dan juga bagi kaum pribumi. Setidaknya mereka tidak lagi berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, itu hal yang mulia. Saya sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melakukannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukanlah. Saya akan mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu, berkat perjuangannya Raden Ajeng Kartini. Apa yang dilakukan di sini? Ini guys. Dan pankol. Ya. Tahan dulu, aku melesok. Itu kayak kobra tahu. Di air, ular air itu.